Maura mengusap kedua matanya yang sembab. Sudah 2 hari ini ia sulit tidur. Hatinya terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Rumah tangganya dengan Aldo, suaminya selama 7 tahun, seakan berjalan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perubahan mencolok. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang terasa seperti retakan kecil yang mulai merambat perlahan. Hampir tak terlihat, tetapi ada. Pagi itu, Maura menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Nia, putri mereka yang berusia 5 tahun, duduk di kursi makan sambil menggambar dengan krayon warna-warni di atas kertas. Aldo, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, tampak tergesa-gesa. Aku harus berangkat lebih pagi, ada meeting di luar kantor, kata Aldo sambil mengenakan jasnya. Maura menoleh, sedikit heran. Meeting di luar? Biasanya nggak pernah sesering ini. Aldo hanya tersenyum kecil. Iya, proyek baru. Aku nggak bisa lama-lama, nanti siang aku mungkin pulang agak telat. Maura mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang aneh. Namun, ini bukan pertama kalinya Aldo berkata seperti itu dalam beberapa bulan terakhir. Jika dulu ia selalu pulang tepat waktu, kini semakin sering alasan pekerjaan menjadi penyebab ia pulang larut malam. Sesekali Maura mencoba bertanya lebih jauh, tapi Aldo selalu punya jawaban yang masuk akal. Setelah Aldo pergi, Maura duduk di meja makan sambil menatap kosong piringnya. Mama kenapa? Suara kecil Nia membuatnya tersadar. Maura tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Nggak apa-apa, sayang. Yuk, habiskan rotinya. Siang harinya, Maura memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya. Ia ingin berbicara dengan seseorang, mencari ketenangan di tengah kegelisahan yang mulai mengganggunya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan adiknya, Lily. Lily adalah adik satu-satunya, lebih muda 4 tahun darinya. Mereka selalu akrab sejak kecil. Meskipun Lily cenderung lebih bebas dan sering membuat keputusan yang impulsif. Wah, udah lama banget kamu nggak main ke sini, Kak, ujar Lily sambil memeluk Maura. Iya, aku lagi butuh ngobrol, jawab Maura sambil duduk di ruang tamu. Mereka mengobrol tentang banyak hal, hingga akhirnya Maura menceritakan kegelisahannya tentang Aldo. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang berubah. Aldo sering pulang telat, sering ada meeting di luar. Dulu dia selalu cerita apa aja ke aku, tapi sekarang, aku merasa ada jarak. Lily menatap kakaknya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mungkin kakak cuma terlalu mikir. Aldo kan memang sibuk kerja. Jangan sampai kakak malah kepikiran hal yang enggak-enggak. Maura menghela napas. Mungkin benar. Mungkin hanya pikirannya saja yang terlalu berlebihan. Tapi tetap saja, hatinya tidak bisa tenang. Beberapa hari berlalu, dan kecurigaan Maura semakin bertambah. Suatu malam, ia terbangun karena suara pelan dari kamar mandi. Dengan hati-hati, ia melangkah dan melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Aldo ada di dalam, berbicara pelan di telepon. Iya, aku juga kangen. Nggak sabar ketemu lagi. Maura merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha memastikan apa yang baru saja ia dengar. Suaminya tidak sadar bahwa ia sedang mendengar percakapannya. Tenang aja, dia nggak curiga. Aku selalu bilang ada kerjaan. Aku sayang kamu. Maura merasakan tubuhnya melemas. Seakan dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Ia ingin masuk dan langsung menghadapi Aldo saat itu juga. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Ia melangkah mundur dengan hati yang hancur. Keesokan harinya, Maura mencoba bersikap biasa di depan Aldo dan Nia. Tapi di dalam hatinya, ada pertanyaan besar yang menghantuinya. Siapa yang menjadi orang ketiga di dalam rumah tangganya? Siapa wanita yang ada di balik panggilan itu? Ia mulai mencari petunjuk. Malam itu, saat Aldo tertidur lelap, Maura memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Tangan gemetar saat membuka pesan-pesan yang ada. Namun, sebelum sempat melihat lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Kamu lagi apa? Suara Aldo terdengar dingin. Maura terkejut dan buru-buru meletakkan ponsel itu. Aku cuma mau ngecek jam, jawabnya gugup. Aldo menatapnya dengan curiga. Kamu curiga sama aku, ya? Maura menelan ludah.
berusaha mengendalikan emosinya. Enggak, aku cuma merasa kamu berubah. Kamu sering pulang telat, sering sibuk dengan ponselmu. Aku cuma ingin tahu, ada apa sebenarnya? Aldo menghela napas panjang. Maura, aku sibuk. Itu aja. Aku capek kerja seharian dan aku nggak mau kalau di rumah harus diinterogasi. Maura ingin menuntut jawaban. Ingin berteriak dan mengatakan bahwa ia sudah mendengar semuanya. Tapi ia menahan diri. Ini bukan waktu yang tepat. Ia butuh bukti lebih kuat. Dan tanpa Aldo sadari, Maura telah memutuskan. Ia akan mencari tahu kebenarannya. Meskipun itu berarti harus membuka luka yang lebih dalam. Tapi yang tidak ia duga, luka itu ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan pengkhianatan itu datang dari seseorang yang paling tidak pernah ia sangka. Malam itu, Maura duduk di ruang tamu dengan perasaan tidak menentu. Sejak mendengar percakapan Aldo di kamar mandi, ia merasa ada sesuatu yang semakin tidak beres. Dia ingin mengabaikan firasatnya, tetapi hati kecilnya terus berbisik. Ada sesuatu yang disembunyikan Aldo. Dan ia harus mencari tahu apa itu. Jam menunjukkan pukul 22.30, tetapi Aldo belum pulang. Maura menggigit bibirnya, merasa gelisah. Biasanya, jika harus lembur, Aldo akan memberi kabar. Tetapi kali ini ponselnya hanya memberikan nada sibuk setiap kali Maura mencoba menelepon. Pikirannya semakin liar, dan ketakutan mulai merayapi benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Aldo memang benar-benar sibuk. Namun, instingnya berkata lain. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar dari ponsel Maura. Dengan cepat, ia meraihnya dan melihat pesan dari salah satu temannya, Rina. Maura, aku tadi lihat Aldo di Hotel Grand Vista. Dia sama seorang perempuan. Maura merasakan napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat membaca ulang pesan itu. Dadanya terasa sesak. Ia berusaha menyangkal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya salah paham. Namun, ia tahu ia tidak bisa hanya duduk diam. Dengan cepat, ia meraih kunci mobilnya dan memutuskan untuk pergi ke hotel itu sendiri. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Siapa wanita itu? Apakah Aldo benar-benar mengkhianatinya? Dan jika iya, apakah itu berarti pernikahan mereka sudah berakhir? Sesampainya di depan hotel, Maura memarkir mobilnya di tempat yang agak jauh. Ia tidak ingin terlihat oleh siapapun. Dengan jantung berdebar, ia masuk ke dalam lobi, mencoba tetap tenang meskipun pikirannya kacau. Matanya dengan cepat menyapu ruangan, mencari sosok Aldo. Tidak butuh waktu lama sebelum ia melihatnya. Aldo berdiri di dekat lift, berbicara dengan seseorang. Dan saat wanita itu menoleh, Maura merasakan tubuhnya membeku. Lily. Dunia Maura runtuh seketika. Itu bukan wanita asing. Itu adalah adiknya sendiri. Maura merasa perutnya mual. Kepalanya berputar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Jantungnya berdetak kencang, sementara emosi menguasai dirinya. Ia ingin mendekat, ingin menampar wajah Aldo dan Lily, ingin berteriak di tengah lobi hotel ini. Tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada beban yang menekannya dari segala arah. Namun, ia tahu ia tidak bisa hanya berdiri di sana. Ia harus menghadapi mereka. Dengan langkah mantap, Maura berjalan mendekati pasangan pengkhianat itu. Saat Aldo melihatnya, wajahnya langsung pucat. Lily, di sisi lain, tampak terkejut dan panik. Kak! Lily mencoba berbicara, tetapi Maura mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Mata Maura beralih ke Aldo. Jadi ini alasan kamu sering pulang malam? Ini alasan kamu selalu sibuk? Dengan adik kandungku sendiri? Aldo membuka mulutnya. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Maura dengan rasa bersalah yang jelas terpampang di wajahnya. Maura merasa dadanya begitu sesak. Air matanya menggenang. Tetapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Tidak kali ini. Aku nggak percaya, katanya lirih. Aku sudah curiga. Tapi aku tidak pernah berpikir kamu akan sehina ini, Aldo. Dan kamu, Lily. Aku pikir kamu adalah orang yang bisa aku percaya. Aku pikir kamu adikku. Suaranya bergetar penuh emosi. Lily menunduk, wajahnya merah padam. Kak, aku bisa jelaskan.
Tidak ada yang perlu dijelaskan. Suara Maura meninggi. Kalian berdua sudah menghancurkan keluargaku. Aku berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi sayangnya, ini nyata. Suasana di lobi hotel menjadi sunyi. Beberapa orang mulai melirik ke arah mereka, tetapi Maura tidak peduli. Dengan tangan gemetar, Maura menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya. Mulai malam ini, aku selesai dengan kalian. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan ini. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tegas. Saat keluar dari hotel, Maura menarik napas panjang. Langit malam tampak gelap, sama seperti hatinya saat ini. Namun, di balik kehancuran itu, ada tekad baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak akan hancur karena mereka. Ia akan bangkit. Untuk dirinya sendiri. Dan untuk Nia. Maura masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu dengan kasar. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat, berusaha menahan gemuruh emosi yang siap meledak. Napasnya tersengal, dada terasa sesak, dan akhirnya, ia tak bisa lagi menahan air mata. Tangisnya pecah, mengguncang tubuhnya yang kini terasa begitu lemah. Ia tak pernah menyangka akan dikhianati seperti ini. Bukan hanya oleh suaminya, tetapi oleh adiknya sendiri. Lily, orang yang ia rawat sejak kecil, yang ia anggap sebagai bagian dari dirinya sendiri, telah menusuknya dari belakang. Sakitnya lebih dari sekadar dikhianati pasangan ini, adalah luka yang akan terus menganga di dalam hatinya. Pikiran tentang Nia membuatnya semakin hancur. Apa yang harus ia katakan kepada putrinya? Bagaimana ia akan menjelaskan bahwa ayahnya telah memilih wanita lain? Bahkan wanita itu adalah tantenya sendiri? Maura tidak ingin Nia tumbuh dengan luka seperti ini. Ia harus kuat, ia harus bertahan. Setelah cukup lama menangis, Maura mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak, ia tidak akan terus larut dalam kesedihan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia menyalakan mesin mobil dan mulai berkendara pulang. Sesampainya di rumah, Maura masuk dengan langkah tegas. Ia menatap sekeliling rumah yang kini terasa begitu asing. Semua kenangan bersama Aldo seakan berubah menjadi kepingan yang menyakitkan. Ia melangkah ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barangnya. Malam ini, ia dan Nia akan pergi dari rumah ini. Saat Maura membuka lemari untuk mengambil koper, matanya menangkap sebuah kotak kecil di dalam laci. Itu adalah kotak perhiasan yang diberikan Aldo sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka beberapa tahun lalu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan melihat cincin berlian yang pernah melambangkan janji sehidup semati mereka. Kini, cincin itu tidak lebih dari sekadar simbol kebohongan. Tanpa berpikir panjang, Maura mengambil cincin itu dan melemparkannya ke lantai. Cincin itu menggelinding dan berhenti di bawah ranjang. Ia tidak peduli lagi. Ia menoleh ke arah kamar Nia. Putrinya masih tertidur lelap, tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Maura mendekati tempat tidur Nia, mengelus rambut lembut anaknya, lalu berbisik, "Mama janji, kita akan baik-baik saja." Malam itu, setelah memastikan Nia tetap terlelap dalam tidurnya, Maura duduk di samping koper yang sudah ia kemas. Ia menatap ruangan yang selama ini menjadi saksi kehidupannya bersama Aldo. Setiap sudutnya menyimpan kenangan manis dan pahit, tetapi kini hanya meninggalkan luka. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman baginya. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Maura menggendong Nia yang masih tertidur dan membawanya ke dalam mobil. Ia tidak ingin membangunkannya. Biarlah anak itu terbangun di tempat yang lebih aman, jauh dari bayang-bayang Aldo dan Lily. Mobilnya melaju keluar dari kompleks perumahan yang selama ini menjadi dunianya. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat, mencoba menahan gejolak perasaan yang masih bercampur aduk. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menjauh. Maura memilih untuk pergi ke rumah ibunya di kota sebelah. Ibunya, Bu Santi, adalah satu-satunya tempat yang bisa ia datangi sekarang. Saat tiba di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan hati yang masih diliputi kegelisahan. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan wajah ibunya muncul di baliknya. "Maura? Kenapa pagi-pagi sekali kamu ke sini? Dan kenapa bawa koper?" tanya Bu Santi dengan nada cemas. Maura mencoba tersenyum, tetapi air matanya lebih dulu jatuh. "Ma, aku nggak tahu harus kemana lagi.
Katanya dengan suara bergetar. Melihat putrinya dalam kondisi seperti ini, Bu Santi segera menariknya masuk dan memeluknya erat. Masuklah, nak. Ceritakan semuanya nanti. Sekarang yang penting kamu dan Nia istirahat dulu. Maura mengangguk. Ia tahu, ibunya tidak akan banyak bertanya sebelum ia siap untuk berbicara. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan Nia baik-baik saja dan tertidur di kamar, Maura duduk di ruang tamu bersama ibunya. Matanya masih sembab, tetapi ia sudah sedikit lebih tenang. Mama tahu ada sesuatu yang terjadi. Ceritakan semuanya. Nak, apa yang Aldo lakukan padamu? Suara Bu Santi lembut, tetapi penuh ketegasan. Maura menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Dengan napas gemetar, ia mulai menceritakan segalanya tentang kecurigaannya, pesan dari Rina, hingga kejadian di Hotel Grand Vista. Suaranya pecah beberapa kali, tetapi ia terus berbicara, membiarkan semua beban yang menghimpit dadanya keluar. Ketika Maura selesai bercerita, Bu Santi menghela napas panjang. Wajahnya terlihat begitu marah dan kecewa. Astaga! Nah, ibu tidak menyangka Lili bisa melakukan ini padamu. Adik kandungmu sendiri? Maura menggigit bibirnya. Aku juga tidak menyangka. Ma. Aku merasa bodoh karena mempercayai mereka berdua selama ini. Aku merasa seperti orang asing di kehidupanku sendiri. Bu Santi menggenggam tangan Maura erat. Kamu bukan orang bodoh, Maura. Kamu istri yang setia, ibu yang baik, dan kakak yang penuh kasih. Justru merekalah yang bodoh, karena telah menghancurkan sesuatu yang begitu berharga. Air mata Maura kembali mengalir. Ia tahu ibunya berkata benar, tetapi hatinya masih belum bisa menerima semuanya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Maura berusaha menata kembali hidupnya. Ia mulai mencari pekerjaan agar bisa mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia tidak ingin bergantung pada Aldo lagi, tidak ingin memberinya kesempatan untuk merendahkannya lebih jauh. Dengan gelar sarjana yang ia miliki, ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun, setelah beberapa hari, belum ada panggilan. Rasa putus asa mulai menghantui, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat. Sementara itu, Aldo mulai menghubunginya. Berkali-kali ponselnya berdering, tetapi Maura mengabaikannya. Ia tahu jika ia mengangkatnya, Aldo hanya akan mencoba membela diri, membuat alasan, atau lebih buruk lagi memanipulasinya agar kembali. Namun, pada hari ketiga, ia menerima sebuah pesan dari Aldo yang membuatnya gemetar. Maura, kita harus bicara. Aku ingin bertemu dengan Nia. Hatinya langsung mencelos. Ia tahu, cepat atau lambat Aldo akan menuntut untuk bertemu putrinya. Tapi setelah semua yang terjadi, bisakah ia membiarkan pria itu berada di dekat Nia lagi? Maura menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. Kita akan bicara, tapi tidak hari ini. Ia tahu, pertempuran baru akan segera dimulai. Hari berikutnya, Maura akhirnya mendapatkan panggilan wawancara dari sebuah perusahaan desain interior. Ia memiliki latar belakang di bidang itu, dan meskipun sudah lama tidak bekerja secara profesional, ia yakin masih memiliki kemampuan yang cukup baik. Dengan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, Maura berangkat ke kantor perusahaan tersebut. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, pekerjaan ini bisa menjadi awal baru baginya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kemandirian, tentang membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa Aldo. Wawancaranya berjalan cukup lancar. Pewawancara tampak tertarik dengan pengalamannya, meskipun Maura masih sedikit gugup. Setelah selesai, ia keluar dari gedung dengan perasaan lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasakan harapan. Namun, harapan itu segera goyah ketika ia kembali ke rumah ibunya dan menemukan Aldo sudah berdiri di depan pagar. Maura, kita harus bicara, kata Aldo dengan wajah penuh penyesalan. Maura menggenggam gagang tasnya erat. Aku sudah bilang, bukan hari ini. Tolong, Maura. Aku hanya ingin melihat Nia. Dia anakku juga. Aku berhak. Berhak. Maura memotong dengan suara tajam. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berani bicara soal hak. Aldo terdiam. Wajahnya seolah menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Pergi, Aldo. Lanjut Maura.
Aku tidak mau berurusan denganmu sekarang. Aldo menatapnya lama, lalu menghela napas dan melangkah mundur. Baik, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencoba. Maura tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan tegas. Ia tahu, ini belum berakhir. Tetapi ia tidak akan membiarkan Aldo mengendalikan hidupnya lagi. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Aldo terasa begitu berat bagi Maura. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Perasaan sakit hati dan pengkhianatan masih menyelimuti hatinya. Tetapi ia tak ingin terjebak dalam kesedihan terlalu lama. Ada Nia yang harus ia perjuangkan. Ada masa depan yang harus ia bangun kembali. Setiap pagi, Maura bangun lebih awal untuk membantu ibunya di rumah. Ia merasa berhutang budi karena Bu Santi telah menerimanya dengan tangan terbuka. Sementara itu, ia masih menunggu kabar dari beberapa perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Ketidakpastian ini membuatnya cemas, tetapi ia tak ingin menyerah. Suatu pagi, ponsel Maura bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Selamat pagi, Maura. Kami dari perusahaan desain interior Arta Karya ingin menjadwalkan wawancara kedua dengan Anda besok pukul 10 pagi. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Jantung Maura berdegup kencang. Ini adalah kabar baik yang ia nantikan. Dengan cepat, ia membalas pesan tersebut dan memastikan ia akan hadir. Ia kemudian memberitahu ibunya, yang langsung memeluknya dengan bangga. Mama yakin kamu pasti bisa. Nah, ini kesempatanmu untuk bangkit, kata Bu Santi. Maura tersenyum. Aku harap begitu, Ma. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri. Keesokan harinya, Maura mengenakan pakaian formal yang sederhana namun rapi. Ia ingin tampil profesional tanpa terlihat berlebihan. Dengan penuh keyakinan, ia berangkat ke kantor Arta Karya. Saat tiba, ia disambut oleh seorang resepsionis yang membawanya ke ruang wawancara. Kali ini, yang mewawancarainya adalah seorang pria bernama Pak Rudi, kepala tim desain perusahaan tersebut. Maura, saya sudah melihat portofolio Anda. Saya suka gaya desain Anda yang sederhana namun elegan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tahu. Mengapa Anda memutuskan untuk kembali bekerja setelah sekian lama vakum? Tanyanya. Maura menarik napas dalam. Ini adalah pertanyaan yang ia takutkan, tetapi ia tahu ia harus menjawabnya dengan jujur. Saya ingin memulai kembali hidup saya. Pak, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya, tetapi saya tidak ingin itu menghalangi saya untuk berkembang. Saya yakin dengan kemampuan saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Pak Rudi mengangguk, tampak mempertimbangkan jawabannya. Itu sikap yang baik. Kami butuh orang yang tangguh dan berdedikasi. Saya akan mempertimbangkan Anda. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu dekat. Maura keluar dari kantor dengan perasaan lega. Ia merasa wawancara berjalan cukup baik, meskipun ia belum tahu hasil akhirnya. Beberapa hari berlalu. Maura terus menghabiskan waktu bersama Nia, memastikan anaknya tetap bahagia meskipun hidup mereka berubah. Ia tak ingin Nia merasa kehilangan sosok ayahnya, meskipun ia tahu cepat atau lambat anaknya akan mulai bertanya. Suatu sore, saat ia sedang menidurkan Nia, ponselnya kembali berdering. Kali ini, sebuah panggilan dari Arta Karya. Halo, Maura? Ini saya, Pak Rudi. Saya ingin memberi kabar bahwa Anda diterima bekerja di perusahaan kami. Anda bisa mulai minggu depan. Selamat. Maura terkejut. Benarkah, Pak? Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Setelah menutup telepon, ia menatap Nia yang tertidur dan tersenyum. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan barunya. Hari pertama bekerja terasa menegangkan bagi Maura. Sudah lama ia tidak berada di lingkungan kantor, tetapi ia berusaha menyesuaikan diri secepat mungkin. Pak Rudi mengenalkannya kepada tim desain lainnya, dan mereka semua menyambutnya dengan baik. Maura segera tenggelam dalam pekerjaannya. Ia merasa kembali hidup ketika bisa menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam desain. Ia bekerja keras, membuktikan bahwa ia masih memiliki bakat dan kemampuan untuk berkembang. Namun, di tengah kesibukannya, Aldo terus mencoba menghubunginya. Maura tidak pernah membalas pesannya, tetapi ia tahu bahwa Aldo tidak akan menyerah begitu saja. Suatu hari,
Saat ia baru saja pulang dari kantor, ia menemukan Aldo sudah menunggunya di depan rumah ibunya. "Maura, kita harus bicara," kata Aldo dengan wajah serius. Maura menghela napas panjang. Ia lelah berurusan dengan pria ini, tetapi ia tahu ia tidak bisa menghindarinya selamanya. "Apa lagi yang kamu mau, Aldo?" tanyanya dingin. "Aku hanya ingin melihat Nia. Aku merindukannya. Aku juga ingin bicara baik-baik denganmu." Maura menatapnya tajam. "Kamu kehilangan hak itu sejak kamu memilih menghancurkan keluarga kita. Aku tidak bisa begitu saja membiarkanmu masuk lagi ke dalam hidup kami." Aldo terlihat frustrasi. "Aku tahu aku salah, Maura. Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." Maura tertawa sinis. "Kepercayaan? Itu sudah hancur, Aldo. Aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi." Aldo menunduk, tampak kalah. Namun, Maura tahu ini belum berakhir. Aldo adalah tipe pria yang tidak mudah menyerah. Tapi kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap lagi. Setelah Aldo pergi, Maura masuk ke dalam rumah dan menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang lebih kuat daripada sebelumnya. Seorang wanita yang tidak lagi menjadi korban, tetapi pejuang untuk dirinya sendiri dan anaknya. Perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap menghadapi semuanya. Kini, hidupnya bukan lagi tentang Aldo atau Lily. Ini tentang dirinya sendiri dan masa depan yang akan ia bangun untuk Nia. Malam itu, Maura duduk di kamar bersama ibunya, berbincang tentang masa depan. "Ma, aku ingin mencari tempat tinggal sendiri. Aku tidak ingin terus membebani Mama." Bu Santi menatapnya dengan penuh kasih. "Nak, kamu bukan beban. Aku senang kamu dan Nia ada di sini. Tapi jika itu yang terbaik buatmu, Mama akan selalu mendukungmu." Maura mengangguk. Ia ingin benar-benar mandiri. Dengan gaji dari pekerjaannya, ia mulai mencari apartemen kecil yang cukup untuk dirinya dan Nia. Ia ingin memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang masa lalunya. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah apartemen mungil di dekat kantornya. Tempatnya sederhana, tetapi cukup nyaman. Saat akhirnya ia menandatangani kontrak sewa, ia merasa lega. Ini adalah langkah besar menuju kebebasan. Hari pindah tiba. Dengan bantuan beberapa teman kantor barunya, Maura mulai menata tempat tinggalnya. Nia, yang awalnya bingung dengan perubahan ini, akhirnya mulai terbiasa. "Mama, ini rumah kita?" tanya Nia dengan mata berbinar. Maura mengangguk dan tersenyum. "Iya, sayang. Ini rumah kita. Dan kita akan bahagia di sini." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maura merasakan ketenangan. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya kini berada di tangannya sendiri. Pagi itu, Maura bangun dengan semangat baru. Matahari yang menyelinap di balik tirai jendela apartemen kecilnya memberikan kehangatan yang menenangkan. Ia menoleh ke samping dan melihat Nia masih terlelap dengan tenang. Senyumnya mengembang. Ini adalah kehidupan baru yang sedang ia bangun. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk putri kecilnya. Setelah beberapa bulan bekerja di Arta Karya, Maura mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia semakin percaya diri dalam membuat desain interior, bahkan beberapa klien mulai tertarik dengan idenya yang segar. Pak Rudi, atasannya, sering memuji dedikasi dan kreativitasnya. Suatu hari, Maura dipanggil ke ruang rapat oleh Pak Rudi. Perasaannya campur aduk, takut ada sesuatu yang salah, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Maura, aku ingin berbicara denganmu mengenai proyek baru," kata Pak Rudi sambil menyerahkan sebuah map berisi proposal desain. Maura membaca sekilas dan matanya membelalak. Ini adalah proyek besar, renovasi sebuah hotel butik yang sedang berkembang. Menangani proyek sebesar ini bukan hal mudah, apalagi untuk seseorang yang baru kembali ke dunia kerja seperti dirinya. "Saya ingin kamu yang memimpin proyek ini, Maura. Saya percaya dengan kemampuanmu," lanjut Pak Rudi. Jantung Maura berdegup kencang. Ini adalah kesempatan emas. Namun, di sisi lain, ia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi. "Pak, saya merasa belum cukup pengalaman untuk proyek sebesar ini," katanya ragu. Pak Rudi tersenyum. "Justru karena itu saya ingin kamu mencobanya. Saya melihat kerja kerasmu,
Ide-idemu luar biasa, dan kamu layak mendapatkan kesempatan ini. Jangan ragu pada dirimu sendiri. Maura menarik napas dalam dan mengangguk. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang selalu ragu dan takut menghadapi tantangan. Ini adalah saatnya ia membuktikan bahwa ia bisa. Selama beberapa minggu berikutnya, Maura sibuk menangani proyek tersebut. Ia mengatur jadwal pertemuan dengan klien, merancang konsep desain, dan mengoordinasikan timnya dengan baik. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi ia menikmatinya. Di rumah, Maura juga semakin lihai dalam mengatur keuangan dan waktunya. Ia memastikan bahwa meskipun sibuk, Nia tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang darinya. Setiap malam sebelum tidur, mereka akan membaca buku bersama atau sekadar bercerita tentang hari mereka. Suatu malam, saat Maura sedang mengerjakan desain di meja kerjanya, Nia datang dan memeluknya dari belakang. "Mama capek?" tanya Nia dengan suara kecilnya. Maura tersenyum dan membelai rambut putrinya. "Sedikit, sayang. Tapi Mama senang." Nia mengangguk pelan. "Aku bangga sama Mama. Mama hebat." Kata-kata itu membuat Maura terharu. Ia memeluk Nia erat-erat. "Terima kasih, sayang. Kamu juga hebat. Kita berdua akan selalu kuat bersama." Namun, di tengah keberhasilannya, bayangan masa lalu masih mencoba menghantui. Aldo beberapa kali menghubunginya, tetapi Maura tidak pernah menggubrisnya. Hingga suatu hari, pria itu datang langsung ke apartemennya. "Maura, tolong, beri aku kesempatan bicara," kata Aldo dengan wajah penuh penyesalan. Maura menatapnya tajam. "Apa lagi yang kamu mau, Aldo? Bukankah sudah jelas semuanya? Aku tidak ingin ada lagi hubungan antara kita." "Aku ingin melihat Nia," kata Aldo lirih. Maura menghela napas. "Aku tidak akan melarangmu sebagai ayahnya. Tapi aku tidak ingin kamu masuk kembali dalam hidupku. Aku sudah terlalu lelah. Aldo, aku sudah cukup menderita." Aldo tampak terpukul. "Aku benar-benar menyesal. Maura, aku kehilangan segalanya. Lily juga meninggalkanku. Aku sadar aku telah menghancurkan semuanya." Maura menatapnya tanpa emosi. Dulu, mungkin ia akan merasa kasihan. Tetapi sekarang, ia sudah cukup kuat untuk tidak terjebak dalam permainan Aldo lagi. "Itu masalahmu, Aldo. Aku sudah selesai dengan semua drama ini. Aku punya kehidupan yang lebih baik sekarang. Jika kamu ingin bertemu Nia, kita bisa mengatur jadwal, tapi hanya itu. Tidak lebih." Aldo mengangguk pelan. Ia tahu Maura sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Wanita yang dulu selalu memaafkannya kini telah menjadi seseorang yang kuat dan tak tergoyahkan. Saat Aldo pergi, Maura merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan kemudian, proyek yang Maura tangani selesai dengan sukses. Klien sangat puas dengan hasilnya, dan bahkan ada tawaran proyek lain yang menunggunya. Pak Rudi semakin percaya padanya, bahkan menawarkan posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Kini, Maura bukan lagi wanita yang lemah dan bergantung pada orang lain. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia bisa menghadapi hidup dengan kepala tegak. Namun, ada satu impian yang belum ia wujudkan, memiliki bisnisnya sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaannya, Maura mulai merencanakan usaha kecil-kecilan di bidang desain interior. Ia ingin membuat studio sendiri, tempat di mana ia bisa menyalurkan kreativitasnya tanpa batas. Dengan bantuan seorang teman, Maura mulai menyusun rencana bisnisnya. Ia menghabiskan malam-malamnya mempelajari strategi pemasaran, mencari supplier, dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Suatu hari, saat ia tengah berbincang dengan seorang rekan bisnis di sebuah kafe, seorang wanita menghampirinya. "Maura? Kamu Maura, kan?" Maura menoleh dan terkejut melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Itu adalah Lily. Lily tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh kepercayaan diri seperti dulu. Ada sorot lelah di matanya. "Boleh kita bicara?" tanya Lily pelan. Maura menatapnya dingin. "Aku rasa kita tidak punya urusan lagi, Lily. Aku hanya ingin meminta maaf." Suara Lily bergetar. "Aku menyesal, Maura. Aku kehilangan segalanya. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar."
Maura menghela napas. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Lily. Aku sudah melewati masa terburuk dalam hidupku. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku. Lily menunduk. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Maura tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Lily sejenak sebelum beranjak pergi. Tidak ada lagi dendam di hatinya. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah ketenangan. Ia telah menang atas dirinya sendiri. Di perjalanan pulang, Maura menggenggam tangan Nia erat. Ia telah melalui banyak hal, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaannya. Masa depan kini sepenuhnya ada di tangannya. Pagi itu, Maura menatap cermin dengan senyum penuh keyakinan. Hari ini adalah hari besar baginya. Studio desain interior yang telah ia impikan akhirnya siap untuk diluncurkan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, menyusun konsep, mencari investor, dan mengelola segala aspek bisnisnya, kini saatnya memperkenalkan karyanya kepada dunia. Nia, yang kini semakin besar dan semakin memahami perjuangan ibunya, berdiri di samping Maura dengan mata berbinar. "Mama, aku bangga sekali sama Mama," serunya. Maura tertawa dan mengusap kepala putrinya. "Terima kasih, sayang. Mama juga bangga sama kita berdua." Ketika mereka tiba di studio yang baru, Maura terkejut melihat banyak orang yang datang. Rekan kerja lamanya, teman-teman dari komunitas desain, bahkan beberapa klien yang pernah bekerja dengannya, semuanya hadir untuk memberikan dukungan. Pak Rudi, mantan atasannya, datang dengan senyum bangga. "Maura, aku sudah tahu sejak awal kamu akan sampai di titik ini. Selamat." Maura tersenyum penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak Rudi. Saya tidak akan bisa sampai di sini tanpa pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja di perusahaan." Acara peluncuran berjalan lancar. Maura memperkenalkan konsep studionya, berbicara tentang misinya untuk menghadirkan desain yang tidak hanya estetis tetapi juga memiliki nilai emosional bagi para kliennya. Ia ingin setiap desain yang ia buat memiliki cerita, sama seperti perjalanan hidupnya sendiri. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang tak terduga terjadi. Di antara tamu-tamu yang datang, Maura melihat seseorang yang tak pernah ia sangka akan muncul, Aldo. Aldo berdiri di sudut ruangan, menatap Maura dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tampak rapi, lebih terawat dibanding terakhir kali mereka bertemu, tetapi ada kesedihan di matanya. Ketika acara selesai, Aldo menghampiri Maura. "Bolehkah kita bicara sebentar?" Maura menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke area yang lebih sepi. "Aku dengar tentang semua yang kamu capai, dan aku ingin mengucapkan selamat," kata Aldo dengan suara pelan. Maura menghela napas. "Terima kasih, Aldo. Apa yang kamu inginkan?" Aldo tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin menjadi ayah yang lebih baik untuk Nia. Aku tahu aku sudah banyak melakukan kesalahan, dan aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku ingin memperbaiki hubungan dengan putri kita." Maura menatap Aldo dalam diam. Dulu, mungkin ia akan meragukan niatnya. Tapi sekarang, ia telah cukup kuat untuk tidak terjebak dalam emosi masa lalu. "Nia membutuhkan figur ayah, dan jika kamu benar-benar ingin berubah, aku tidak akan menghalangi. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu masuk kembali ke dalam hidup kami jika hanya untuk melukai Nia lagi." Aldo mengangguk. "Aku mengerti. Aku hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk menjadi ayah yang layak untuknya." Maura tidak langsung menjawab. Ia ingin melihat apakah Aldo benar-benar serius. Baginya, yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan dan masa depan Nia. Dan sebagai seorang ibu, ia akan melakukan apapun untuk memastikan putrinya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang ia jalani. Dengan langkah penuh keyakinan, Maura kembali ke ruangan di mana Nia sedang tertawa bersama teman-temannya. Melihat keceriaan putrinya, ia tahu bahwa perjalanan masih panjang. Tetapi kali ini, ia tidak lagi takut. Karena ia telah menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Nia tertidur lelap di kamarnya, Maura duduk di ruang kerjanya, merenungkan segala yang telah ia lewati. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu merasa hancur, kehilangan arah, dan hampir menyerah pada keadaan. Namun, hari ini ia berdiri tegak,
membuktikan bahwa ia mampu bangkit. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis jurnal. Sesuatu yang sering ia lakukan untuk menuangkan perasaannya. Tulisan itu berisi perjalanan hidupnya. Tentang bagaimana ia menemukan kembali dirinya sendiri setelah dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal masuk. Maura, aku benar-benar minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku tidak meminta kamu memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku berharap kamu dan Nia selalu bahagia. Lily. Maura menatap layar ponselnya lama. Pesan dari Lily seakan menjadi penutup dari semua babak kelam dalam hidupnya. Ia tidak membalas pesan itu, karena baginya, kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus luka yang telah ditinggalkan. Namun, dalam hatinya, ia merasa lega. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau dendam. Ia telah melangkah maju. Sementara itu, di tempat lain, Lily duduk di dalam kamarnya, menangis dalam diam. Hidupnya setelah perbuatannya kepada Maura tidaklah mudah. Setelah Aldo meninggalkannya, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan keluarganya sendiri. Ia mencoba menghubungi ibunya, tetapi ibunya tidak mau berbicara dengannya. Ayahnya pun hanya memberi jawaban singkat tanpa emosi. Ia benar-benar sendirian. Lily mengingat saat-saat ketika ia dulu begitu dekat dengan Maura. Kakaknya adalah panutannya. Seseorang yang selalu ia hormati dan kagumi. Namun, nafsu dan kebodohannya telah menghancurkan segalanya. Ia telah mencoba memulai hidup baru, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang Maura, wajah kakaknya yang penuh kekecewaan, tangisan Nia saat mengetahui ibunya terluka. Semua itu membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mengunjungi rumah ibunya. Ketika ia mengetuk pintu, ibunya membukakan pintu dengan ekspresi dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya ibunya. Lily menelan ludah, suaranya gemetar. "Bu, aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku cuma ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki diri." Ibunya menggeleng. "Kamu sudah membuat pilihanmu, Lily. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya." Lily menangis. "Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya ingin menebus kesalahanku." Ibunya menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas. Menebus kesalahan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kamu harus membuktikannya dengan tindakan. Tapi jangan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Lily mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia sadar, perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya tidak akan mudah. Namun, jika ada satu hal yang ia pelajari dari Maura, itu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dengan hati yang masih penuh penyesalan, Lily berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun mungkin tidak ada lagi jalan kembali ke kehidupan yang dulu ia miliki. Aldo duduk di dalam mobilnya, menatap pintu rumah Maura dengan perasaan yang berkecamuk. Sudah berminggu-minggu sejak ia terakhir kali berbicara dengan mantan istrinya. Ia tahu betul bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri, dan kini ia berada di persimpangan jalan, membiarkan semuanya berlalu begitu saja, atau memperjuangkan kembali keluarga yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu rumah Maura. Tangannya bergetar ketika ia mengetuk pintu. Jantungnya berdegup kencang menunggu jawaban. Pintu terbuka, dan Maura berdiri di ambangnya dengan ekspresi terkejut. Mata mereka bertemu, dan sejenak, dunia terasa berhenti. Maura terlihat berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, lebih berjarak. Namun, di balik semua itu, Aldo masih bisa melihat perempuan yang pernah ia cintai, ibu dari anaknya, seseorang yang pernah menjadi pusat dunianya. "Ada apa, Aldo?" tanya Maura dingin, tanpa senyum di wajahnya. Aldo menelan ludah, mencoba meredam kegugupan yang menguasainya. "Boleh aku masuk sebentar? Aku hanya ingin bicara." Maura tampak ragu, tetapi akhirnya ia membuka pintu lebih lebar dan membiarkan Aldo masuk. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda energinya. Tidak ada lagi jejak dirinya di sana. Seolah-olah Maura telah benar-benar menghapus keberadaannya dari hidup mereka.
Mereka duduk di ruang tamu. Maura menyilangkan tangan di dadanya, menatap Aldo dengan ekspresi hati-hati. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aldo menghela napas. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, Maura. Kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Maura mendengarkan dengan ekspresi datar. Memperbaiki? Aldo, kamu meninggalkan aku untuk adikku sendiri. Kamu menghancurkan keluarga kita. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa segalanya bisa diperbaiki? Aldo menundukkan kepala, merasakan sakit dari kata-kata Maura yang begitu tajam dan jujur. Aku menyesal, Maura. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak bisa tidur di malam hari tanpa memikirkan apa yang telah aku lakukan. Aku sudah kehilangan segalanya. Kamu, Nia, keluarga kita. Aku tidak ingin ini berakhir seperti ini. Maura menatapnya lama, berusaha mencari kejujuran dalam tatapannya. Ia bisa melihat ada luka di mata Aldo, ada rasa bersalah yang nyata. Dan entah kenapa, sesuatu di dalam dirinya terasa sedikit goyah. Dulu, Aldo adalah pria yang ia cintai dengan segenap hatinya. Pria yang bersamanya melewati banyak suka dan duka. Dan kini, pria itu duduk di hadapannya, memohon kesempatan kedua. Aku tidak tahu, Aldo, kata Maura akhirnya, suaranya melembut sedikit. Aku sudah berusaha keras untuk membangun kembali hidupku. Aku tidak bisa begitu saja membiarkanmu masuk kembali ke dalamnya. Aldo mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksa. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi pria yang lebih baik, ayah yang lebih baik untuk Nia. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Saat itu, pintu kamar terbuka, dan Nia berlari keluar dengan wajah penuh semangat. Ketika ia melihat Aldo, matanya langsung membesar. Papa! Aldo tersenyum, matanya berkaca-kaca saat ia membuka tangannya. Nia langsung berlari ke pelukannya, membuat hati Maura bergetar. Ia melihat bagaimana Aldo memeluk putrinya erat, menahan tangisnya agar tidak pecah di depan gadis kecil mereka. Papa kangen sekali sama kamu, Nia, bisik Aldo, suaranya bergetar. Aku juga kangen, Papa, balas Nia polos, tidak tahu betapa rumitnya perasaan kedua orang tuanya saat ini. Maura mengalihkan pandangannya, merasa emosinya mulai campur aduk. Ia tahu ia tidak bisa begitu saja membiarkan Aldo masuk kembali. Tetapi melihat Nia begitu bahagia, hatinya mulai bimbang. Apakah mungkin memberi Aldo kesempatan kedua? Aldo menatap Maura dengan penuh harap, dan untuk pertama kalinya, Maura tidak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu, Aldo tak henti-hentinya berusaha membuktikan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Ia mulai sering datang, tidak hanya untuk bertemu Nia, tetapi juga untuk membantu Maura dalam berbagai hal kecil. Ia mengantar dan menjemput Nia dari sekolah, membawakan makanan untuk Maura, bahkan menolongnya dalam urusan rumah tangga. Pada suatu malam, hujan turun deras ketika Maura baru saja pulang dari kantornya. Ketika ia sampai di rumah, ia melihat Aldo berdiri di depan rumahnya dengan mantel basah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Maura dengan kening berkerut. Aldo mengangkat kantong makanan yang ia bawa. Aku tahu kamu pasti pulang dalam keadaan lelah. Jadi aku membawakan makan malam untukmu dan Nia. Maura terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Ia menerima makanan itu dengan ekspresi yang tak bisa diartikan. Ia tidak bisa menampik bahwa perhatian Aldo selama beberapa minggu terakhir mulai menggoyahkan hatinya. Namun, ia juga tidak bisa melupakan luka yang pernah ia rasakan. Maura tahu bahwa memberi Aldo kesempatan bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Ia perlu waktu, perlu bukti nyata bahwa pria itu memang berubah. Sementara itu, Aldo semakin gencar menunjukkan usahanya. Ia bahkan mengikuti kelas konseling untuk memperbaiki diri dan memahami kesalahannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar ingin menjadi pria yang lebih baik, bukan hanya untuk mendapatkan kembali Maura, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan Nia. Suatu hari, Maura menemukan sebuah surat di depan pintu rumahnya. Itu adalah surat dari Aldo. Dengan jantung berdebar, ia membukanya dan mulai membaca. Maura, aku tahu aku telah banyak menyakitimu, dan aku tidak meminta kamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku mengikuti terapi,
Aku memperbaiki hidupku, aku belajar dari kesalahan-kesalahanku. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita. Aku ingin Nia memiliki kedua orang tuanya yang bisa ia banggakan. Aku ingin menebus semuanya, dengan cara apapun yang bisa aku lakukan. Aku tidak akan menyerah, karena aku tahu kamu dan Nia adalah yang terpenting dalam hidupku. Aldo. Air mata menggenang di mata Maura setelah ia selesai membaca surat itu. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima Aldo kembali. Tetapi ia tahu satu hal, perjuangan Aldo tidak bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari berlalu, dan tanpa Maura sadari, kehadiran Aldo semakin menjadi bagian dari hidupnya lagi. Bukan sebagai suami, tetapi sebagai seorang ayah yang berusaha keras untuk kembali berperan dalam kehidupan anak mereka, Nia. Setiap kali melihat kebahagiaan di wajah Nia saat bersama Aldo, ada sesuatu di hati Maura yang perlahan-lahan mulai luluh. Meskipun ia belum bisa sepenuhnya percaya pada Aldo, ia tidak bisa menampik kenyataan bahwa pria itu benar-benar berubah. Ia tidak hanya datang untuk bermain dengan Nia, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam membangun kembali hubungan yang hancur. Suatu sore, ketika mereka sedang mengantar Nia ke taman bermain, Nia berlari-lari riang sambil tertawa bahagia. Maura dan Aldo duduk di bangku taman, memperhatikannya dari kejauhan. Dia semakin ceria akhir-akhir ini, kata Maura, matanya tidak lepas dari putri kecil mereka. Aldo mengangguk. Aku tahu aku telah banyak menyakitinya juga, dan aku tidak ingin dia tumbuh dengan merasa kehilangan salah satu orang tuanya. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun dulu aku membuat kesalahan, aku tetap ayahnya yang mencintainya lebih dari apapun. Maura menoleh ke arah Aldo, memperhatikan wajahnya yang tampak lebih dewasa dan penuh tanggung jawab. Dulu, ia tidak pernah menyangka pria yang pernah ia cintai ini bisa menjadi seseorang yang benar-benar berusaha keras untuk berubah. Aku bisa melihat usahamu, Aldo, kata Maura akhirnya. Dan aku menghargainya. Aldo tersenyum kecil, seakan kata-kata Maura memberinya harapan. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki masa depan. Setidaknya untuk Nia dan kalau bisa, juga untuk kita. Maura terdiam. Ia belum bisa memberikan jawaban. Baginya, luka dari masa lalu masih ada. Tetapi ia juga tidak bisa menolak bahwa kebersamaan mereka saat ini membawa kehangatan yang telah lama hilang. Ia ingin berpikir dengan jernih, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Nia yang berhak mendapatkan keluarga yang utuh dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, Maura mulai terbiasa dengan kehadiran Aldo. Mereka sering menghabiskan waktu bertiga, mengajak Nia ke berbagai tempat, seperti kebun binatang, pusat permainan, bahkan sekadar makan bersama di restoran favorit Nia. Meskipun awalnya terasa canggung, perlahan-lahan interaksi mereka menjadi lebih alami. Suatu hari, hujan turun deras saat Maura dan Nia baru saja selesai belanja kebutuhan rumah. Aldo, yang kebetulan sedang berada di dekat area perbelanjaan, menawarkan untuk menjemput mereka. Kamu nggak keberatan? Tanya Maura saat menelepon Aldo. Tentu saja tidak. Tunggu di depan, aku akan segera ke sana, jawab Aldo. Beberapa menit kemudian, mobil Aldo berhenti di depan toko. Dengan cepat, ia keluar dan membantu Maura serta Nia masuk ke dalam mobil. Kamu pasti kedinginan, kata Aldo sambil memberikan jaketnya kepada Maura. Maura ragu sejenak, tetapi akhirnya menerimanya. Terima kasih. Di dalam mobil, suasana terasa hangat meskipun di luar hujan terus turun dengan deras. Nia tertidur di kursi belakang setelah kelelahan berbelanja. Aku senang bisa membantu, kata Aldo, memecah keheningan. Maura menoleh ke arahnya. Dulu kamu bukan tipe yang suka membantu. Aldo tertawa kecil. Aku dulu bodoh. Maura, aku nggak tahu bagaimana cara menjadi pasangan yang baik. Apalagi menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Tapi aku belajar. Aku nggak ingin kehilangan kesempatan ini lagi. Kata-kata Aldo membuat hati Maura bergetar. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Aldo memang telah banyak berubah. Ia terlihat lebih sabar, lebih perhatian, dan yang terpenting, lebih tulus dalam usahanya. Beberapa minggu kemudian, Nia mengalami demam tinggi di malam hari. Maura panik dan langsung membawa Nia ke rumah sakit. Aldo, yang mendapat kabar dari Maura, langsung bergegas ke rumah sakit tanpa ragu. Saat Maura duduk di ruang perawatan, menggenggam tangan kecil Nia yang terbaring lemah, Aldo datang dengan napas tersengal-sengal. Bagaimana kondisinya? Tanya Aldo cemas.
Dokter bilang hanya infeksi ringan, tapi dia harus diobservasi semalaman, jawab Maura dengan suara lelah. Tanpa berkata apa-apa, Aldo duduk di sebelah Maura dan menggenggam tangannya. Maura sempat terkejut, tetapi ia tidak menarik tangannya. Di saat seperti ini, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, mereka berdua bergantian menjaga Nia. Saat Maura akhirnya tertidur di kursi, Aldo menyelimuti tubuhnya dengan lembut, memastikan ia tetap hangat. Saat Maura terbangun, ia melihat Aldo tertidur dengan kepala bersandar di tempat tidur Nia, masih menggenggam tangan putri mereka. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuat Maura menyadari bahwa Aldo benar-benar ingin berada di sisi mereka lagi. Ia bukan lagi pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan seorang ayah yang mencintai anaknya tanpa syarat. Setelah kejadian di rumah sakit, Maura mulai membuka hatinya lebih lebar. Mereka mulai berbicara lebih banyak, tidak hanya tentang Nia, tetapi juga tentang perasaan mereka masing-masing. Suatu malam, setelah Nia tertidur, Aldo dan Maura duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam. Maura, aku nggak ingin terburu-buru, tapi aku ingin tahu, apakah ada sedikit saja kemungkinan bagiku untuk mendapatkan kesempatan kedua? Tanya Aldo dengan suara lembut. Maura menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Aldo. Aku takut. Aku juga takut, Aldo mengakui. Takut kamu tidak akan pernah percaya padaku lagi. Takut kamu akan menutup hatimu untuk selamanya. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus ada di sini, tidak hanya sebagai ayah Nia, tetapi juga sebagai seseorang yang mencintaimu. Kata-kata Aldo membuat Maura terdiam lama. Ia tahu Aldo telah berubah. Ia bisa merasakannya. Tapi apakah ia siap untuk mengambil risiko itu lagi? Tanpa sadar, air matanya mengalir. Aldo melihatnya dan dengan hati-hati menyentuh tangannya. Aku tidak akan memaksamu, Maura. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, dan aku akan menunggu. Maura menggenggam tangan Aldo. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hatinya mulai menemukan arah. Ia belum tahu bagaimana akhirnya, tetapi untuk saat ini, ia membiarkan dirinya menikmati kehangatan yang perlahan-lahan kembali hadir dalam hidupnya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Maura menyadari satu hal. Mungkin, hanya mungkin, cinta yang telah hancur itu masih bisa diperbaiki. Waktu terus berlalu, dan perlahan-lahan hubungan Maura dan Aldo semakin membaik. Perjuangan Aldo untuk kembali mendapatkan kepercayaan Maura bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tidak pernah menyerah. Setiap hari, ia membuktikan dengan tindakan nyata bahwa dirinya memang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Nia menjadi penghubung utama di antara mereka. Keceriaan anak mereka saat melihat kedua orang tuanya bersama menjadi alasan utama Maura mulai membuka hatinya. Meski bayang-bayang masa lalu masih ada, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Aldo benar-benar telah berubah menjadi pria yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Suatu sore, mereka bertiga pergi ke sebuah taman bermain yang pernah mereka kunjungi sebelum semuanya hancur. Aldo menuntun tangan Nia, sementara Maura berjalan di samping mereka, menikmati momen yang terasa seperti mimpi. Ayah, ibu, lihat, aku bisa naik sendiri. Seru Nia penuh semangat saat ia mencoba permainan jungkat-jungkit. Maura dan Aldo tertawa melihat tingkah laku putri kecil mereka. Hati Maura semakin tenang. Ia sadar, kebahagiaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Nia. Setelah beberapa jam bermain, mereka duduk di bangku taman sambil menikmati es krim. Aldo menatap Maura dengan penuh harap. Maura, aku ingin mengatakan sesuatu, ucap Aldo dengan serius. Maura menoleh, menunggu kelanjutan kata-katanya. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar di masa lalu, dan aku tidak berharap kamu melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu dan Nia. Aku ingin kita membangun kembali keluarga ini jika kamu mengizinkannya. Maura terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan untuk Aldo tidak pernah benar-benar hilang. Hanya saja, luka masa lalu masih menyisakan ketakutan. Tapi melihat Aldo yang begitu tulus dan penuh kesabaran, perlahan-lahan tembok pertahanannya mulai runtuh. Aldo, aku masih butuh waktu untuk sepenuhnya percaya lagi, kata Maura jujur. Aldo mengangguk. Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan. Maura, aku tidak akan pernah menyerah. Maura tersenyum tipis.
Ia tidak memberikan jawaban pasti, tetapi hatinya mulai condong ke arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, sebuah pertemuan yang tak terduga terjadi. Lily menghubungi Maura, meminta untuk bertemu. Awalnya, Maura ragu, tetapi setelah berpikir panjang, ia akhirnya setuju. Bagaimanapun, Lily tetap adiknya, dan dendam bukanlah sesuatu yang ingin ia bawa selamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Lily datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Begitu melihat Maura, matanya langsung berkaca-kaca. "Kak Maura, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku ingin meminta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku menyesal telah menghancurkan keluargamu. Aku menyesal telah mengkhianati darah dagingku sendiri." Lily terisak. Maura menghela napas panjang. Ia telah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini, tetapi melihat adiknya menangis begitu tulus, hatinya terasa perih. "Lily, aku tidak akan bilang bahwa aku bisa melupakan semuanya begitu saja," kata Maura pelan. "Luka itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Tapi kamu tetap adikku, dan aku tidak ingin membenci keluargaku sendiri selamanya." Lily terisak semakin keras. "Aku benar-benar menyesal. Kak, aku hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa menebus kesalahanku." Maura menggenggam tangan Lily. "Menyesal adalah langkah pertama. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu ke depan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Lily mengangguk, air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Setelah pertemuan dengan Lily, hati Maura semakin mantap untuk melangkah ke depan. Ia sadar bahwa hidup ini tidak selalu sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Suatu malam, setelah Nia tertidur, Maura duduk di ruang tamu bersama Aldo. Mereka berbicara tentang banyak hal, mengenang masa lalu, dan merencanakan masa depan. "Aldo," kata Maura akhirnya, "aku siap mencoba lagi. Aku ingin kita membangun kembali keluarga ini, bukan hanya demi Nia, tetapi juga demi kita." Aldo terkejut sejenak, lalu matanya berbinar penuh kebahagiaan. "Maura, kamu yakin?" Maura mengangguk. "Aku tidak akan bilang bahwa aku tidak takut. Tapi aku ingin kita belajar bersama, menjadi lebih baik bersama." Tanpa bisa menahan diri, Aldo menarik Maura ke dalam pelukan hangatnya. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Maura merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Mereka memutuskan untuk memulai kembali dari awal, dengan lebih banyak komunikasi, lebih banyak kejujuran, dan lebih banyak usaha untuk menjaga hubungan mereka. Aldo terus menunjukkan usahanya, dan Maura perlahan-lahan mulai mempercayainya kembali. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, menikmati setiap momen dengan penuh syukur. Nia tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya, dan melihatnya bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi Maura dan Aldo. Sementara itu, Lily juga mulai memperbaiki hidupnya. Ia tidak lagi mencoba masuk ke dalam kehidupan Maura, tetapi sesekali mereka bertemu sebagai saudara, memperbaiki hubungan yang sempat retak. Maura tidak ingin kehilangan adiknya selamanya, dan Lily berusaha keras untuk menebus kesalahannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, di bawah langit senja yang indah, Aldo menggenggam tangan Maura erat. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakannya." Maura tersenyum, menatap Aldo dengan penuh ketulusan. "Aku juga berjanji akan berusaha bersama-sama denganmu. Kita memulai dari awal, untuk masa depan yang lebih baik." Di kejauhan, Nia berlari-lari kecil di tepi pantai, tertawa riang. Melihat anak mereka bahagia, Maura merasa semua perjalanan panjang ini akhirnya menemukan titik terang. Mereka mungkin pernah jatuh, tetapi mereka memilih untuk bangkit. Dan kali ini, mereka akan melangkah bersama, lebih kuat dari sebelumnya.